Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala syarih rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbil alamin. Baik, kita masih melanjutkan tentang pembahasan wudhu. Kali ini kita membahas tentang sunnah-sunnah wudhu. Buka halaman 33 kitab kalian. Wa sunanuhu, adapun sunnah-sunnah wudhu. Ay yakni al wudhu'i wudhu. Sunnah-sunnah wudhu asyaratu asya'a. Ada 10 perkara. Asyaratu asya'a, ada 10 perkara. Fi ba'di nusakhil matni, dalam sebagian redaksi matan. Dalam sebagian redaksi matan itu yang atas itu namanya matan. Tulisan yang di atas garis itu namanya matan. Asyru hisalin. Asyru hisalin dengan teks asyru hisalin. 10 bagian. Kesunahan wudhu itu ada 10. At-tasmiyatu, adapun membaca bismillah. Adapun membaca bismillah awwaluhu, yaitu permulaannya. Permulaan sunnah-sunnah wudhu membaca basmalah. Wa aqalluha, adapun sedikitnya basmalah, maksudnya minimal bismillah yang paling minimal itu bagaimana membacanya? Bismillahi. Cukup dengan membaca cuma bismillahi. Dengan menyebut nama Allah. Wa akmaluha, adapun paling sempurna basmalah, adapun basmalah yang paling sempurna basmalah yaitu bismillahirrahmanirrahim. Membaca bismillahirrahmanirrahim. Fa in taraka, maka apabila dia meninggalkan at-tasmiyata, membaca basmalah. Ada orang wudhu lupa baca basmalah. Awwalahu, pada permulaan wudhu. Maka dia mendatangkan biha dengan basmalah. Kapan dia membaca basmalahnya? Fi asnaihi, pada pertengahan wudhu. Ingatnya pas lagi basuh tangan. Berarti pas lagi basuh tangan itu baca basmalah. Fa in faragha, lalu apabila dia sudah selesai minal wudhu'i, dari wudhu. Lam ya'ti, maka dia tidak membaca biha dengan basmalah. Udah selesai wudhu, basuh kaki, mau ambil sajadah, tadi lupa baca basmalah. Ya udah, berarti nggak usah baca. Yang kedua, wa ghuslul kafaini, dan membasuh kedua telapak tangan. Ilal ku'aini, sampai kedua pergelangan tangan. Qoblal matmadoti, sebelum berkumur. Sebelum kita berkumur untuk wudhu, kita disunahkan untuk mencuci tangan dulu. Terlebih di masa seperti ini harus sering cuci tangan. Terlebih wudhu. Di samping kita bersih, steril badannya, kesehatannya steril, kita juga mendapatkan pahala kesunahan wudhu. Wayasiluhuma, dan membasuhnya. Salasan dengan 3 kali. Membasuh tangannya 3 kali. Intaroddada, apabila dia ragu. Fi tuhrihima, dalam kesuciannya. Maksudnya apabila dia ragu tangannya ini suci atau
najis ya. Nah itu apabila dia ragu tangannya suci atau tidak, maka harus dibasuh terlebih dahulu untuk menghilangkan rasa was-was tersebut. Qabla idkhalihima, sebelum memasukkannya. Qabla idkhalihima, sebelum memasukkannya al-ina'a ke dalam wadah. Al-ina'a ke dalam wadah al-mustamila. Al-mustamila yang terisi alal ma'i dengan air. Alal ma'i dengan air dunal kullataini, kurang dari dua kula yang sudah saya sampaikan di pelajaran sebelumnya. Ketika air kurang dari 2 kula, jangan sampai kita wudhu langsung dicelupkan tangan kita ke tempat kolam tersebut, ke kulahnya itu, ke kolam kamar mandinya. Biasanya kan kamar mandi sekarang itu bak mandinya itu kecil, bak airnya kecil itu kan. Nah biasanya itu kalau nggak punya keran untuk wudhu, biasanya langsung dicelupkan, dimasukkan tangannya ke bak air mandi atau ke bak air tadi. Nah itu nggak boleh, maksudnya nggak boleh di sini. Nanti ketika ada najis, air tersebut kalau kurang dari 2 kula maka menjadi najis, nggak bisa dibuat untuk bersuci lagi. Fa'il lam yaghsilhuma, lalu apabila dia tidak membasuhnya, kuriha, maka dimakruhkan lahu baginya. Dia bangun tidur tiba-tiba langsung aja tangannya masuk ke bak air, nah, itu makruh. Kuriha lahu baginya wamsuhuma, mencelupkan tangan ke air, ke ember, ke bak. Itu apa makruh kalau kalian masih ragu ini suci atau tidak tangannya. Tadi habis megang-megang apa? Nah, ragu. Fil ina'i, di dalam wadah. Makanya kalau bisa ya pakai keran. Nah itu berarti apa? Mengikuti sunnah. Fa'in tayakona, apabila dia yakin Ustaz sudah dicuci tangannya, yakin tuhurahuma, kesucian tangannya. Apabila dia yakin tuhurahuma, suci tangannya, lam yukroh, maka tidak dimakruhkan. Kalau sudah yakin ini suci, bersih plus suci, berarti tidak dimakruhkan. Lam yukroh, maka tidak dimakruhkan lahu baginya wamsuhuma, mencelupkan tangan ke dalam air tersebut. Nah itu yang kedua. Kemudian berikutnya wal matmadatu, dan matmadah, berkumur. Wal matmadatu, dan berkumur ba'da waslil kafaini, setelah membasuh kedua telapak tangan. Wayasulu, dan berhasil aslu sunnati, pokok kesunahan fiha, di dalam matmadah, di dalam berkumur. Kita sudah mendapatkan kesunahan. Caranya bagaimana? Biidkhalil ma'i, dengan memasukkan air fil fami, ke dalam mulut. Nah, kita memasukkan air ke dalam mulut begitu saja itu sudah mendapatkan kesunahan. Apalagi sampai airnya diputar-putar dalam mulut. Nah itu lebih sempurna lagi. Sawaun adarahu, baik halnya dia memutar-mutarkan air fi, di dalam mulut. Mau dia berkumur-kumur, habis itu wamajjahu, dan membuang air, amla atau tidak. Baik itu airnya ditelan atau dibuang, ya tetap mendapatkan kesunahan. Fa in aroda,
Fa in arada, apabila dia menginginkan al-akmala yang lebih sempurna untuk melakukan berkumur itu bagaimana? Majjahu, maka mengeluarkan air, maka dia mengeluarkan air. Airnya dikeluarkan dari mulutnya, itu yang lebih sempurna. Seperti itu. Habis itu berikutnya wal istinsyaqu dan istinsyaq. Istinsyaq itu memasukkan air ke dalam hidung. Ba'dal madmadati, setelah berkumur. Setelah berkumur, habis itu istinsyaq. Istinsyaq itu memasukkan air ke dalam hidung sampai janur hidung, jangan sampai ke dalam. Ini makruh kalau sampai ke dalam. Itu memasukkan sampai ke dalam itu makruh. Takutnya nanti kalau tersendat bisa sampai ke paru-paru, itu nggak boleh. Itu membahayakan. Kalau sampai segitu ya berarti haram. Tapi kalau nggak, makruh, tidak disukai. Wayasulu, dan berhasil aslu sunnati, pokok kesunahan. Berhasil pokok kesunahan fi, di dalam istinsyaq. Istinsyaq itu bisa dikatakan itu istinsyaq bi idkhalil ma'i, dengan memasukkan air fil anfi, ke dalam hidung, sawaun jazzabahu, baik halnya dia menarik air, menghirupnya binafsi, dengan kesendiriannya, ditarik langsung ila khayashimihi, sampai ke janur hidung, sampai ke rongga hidung, janur hidung atau rongga hidung. Wa natharahu, dan mengeluarkan kembali seperti gitu, mengeluarkan airnya lagi, amla atau tidak. Fa in arada, apabila dia menginginkan al-akmala, yang lebih sempurna, nasarahu, maka mengeluarkannya. Nasarahu, maka dia harus mengeluarkan airnya, air yang di dalam hidung tadi dikeluarkan lagi, gitu, keluar, itu yang lebih sempurna. Kemudian berikutnya wal mubalaghatu, dan memaksimalkan sampai maksimal banget berkumurnya, istinsyaqnya sampai ke dalam, tidak melewati batas. Tidak melewati batas. Matlubatun wal mubalaghatu, adapun memaksimalkan, matlubatun itu dituntut atau disunnahkan, sangat dianjurkan, fil madmadati, dalam berkumur, wal istinsyaqi, dan menghirup air ke dalam hidung. Ini sangat dianjurkan sekali. Wal jam'u bainal madmadati, adapun mengumpulkan antara berkumur, wal jam'u, adapun mengumpulkan bainal madmadati, antara berkumur, wal istinsyaq, dan menghirup air ke dalam hidung, bi thalathi hurufin, dengan tiga cidukan. Cidukan kita pakai tangan ini, habis itu ngambil air, diciduk 3 kali untuk berkumur plus istinsyaq. Maksudnya sekali cidukan ini dibuat untuk berkumur, sisanya dibuat menghirup air ke hidung. Nah, itu berarti namanya al-jam'u, mengumpulkan antara madmadah dan istinsyaq. Yatamadmadu, dengan berkumur, mingkulin minhuma, dari setiap cidukan tersebut, summa yastansyiqu, kemudian menghirup air ke hidung. Afdolu, itu lebih utama minal fasli, daripada memisah.
minal fasli daripada memisah bainahuma antara berkumur dan istinsyak, antara madmadah dan istinsyak. Daripada satu kali untuk berkumur, satu kali untuk istinsyak, itu lebih bagusnya dikumpulkan, digabung antara satu kali cidukan ini untuk berkumur dan juga untuk beristinsyak. Habis itu wa mashu jami'i ra'si, dan mengusap seluruh kepala. Seluruh kepala diusap semuanya. Kalau dalam mazhab kita Imam Syafi'i kemarin mengatakan kalau fardu wudu itu adalah mengusap sebagian saja kan, sebagian daripada kepala. Nah, kalau kita mengusap seluruh kepala hukumnya adalah sunnah. Wa fi ba'di nusakhil matni, dan dalam sebagian redaksi matan mengatakan bagaimana? Mengatakannya seperti ini. Wasti'abu ra'si bil masri. Wasti'abu ra'si, dan meratakan kepala bil mashi, dengan mengusap. Kepala diratakan dengan mengusap dengan air. Amma mashu ba'di ra'si, adapun mengusap sebagian kepala, fawajibun, maka hukumnya wajib. Kama sabaqo, seperti yang sudah lewat. Sudah kita pelajarin yang pelajaran sebelumnya, itu mengusap sebagian kepala walaupun sehelai rambut saja itu wajib dan cukup. Walau lam yurid, dan apabila dia tidak menginginkan, naz'ama, mencopot sesuatu ala roksihi, di atas kepalanya. Semisal ada orang lelaki pakai peci wudunya, masih pakai imamah, ada perempuan masih pakai kerudung, dia nggak ingin mencopotnya, bagaimana? Sesuatu yang di atas kepala itu apa? Min imamatin, dari imamah, wanahwiha dan semacamnya, bagaimana? Kammala bil masih, kammala, maka dia menyempurnakan, bil masih, dengan mengusap alaiya, di atasnya. Otomatis yang wajib dia usap adalah sebagiannya saja, habis itu disempurnakan dengan membasuh kepala, membasuh imamah atau peci atau kerudungnya, tetap dengan catatan sebagian rambut atau kepalanya tetap diusap, habis itu diratakan. Semisal peci atau imamah, kalau pecinya songkok nasional cepat rusak ya jangan. Kalau imamah kain, nah diusap semuanya. Ini apa? Menempati tempatnya sunnah. Kalau kalian pakai kerudung, otomatis diusap kerudungnya aja. Itu jangan sampai salah paham. Bukan berarti di sini cukup untuk mengusap kerudung, bukan. Masih tetap mengusap sebagian kepala. Semisal diusap kepala sedikit aja, habis itu selainnya diusapkan kerudung semisal, ya nggak masalah. Kemudian selanjutnya wa mashu jami'il udunaini, dan mengusap seluruh telinga, Dohirihima, yaitu bagian luarnya. Bagian luar itu yang kita lihat dari belakang kepala, itu bagian luar. Wabatinihima, dan bagian dalamnya. Nah, bagian dalamnya ini yang kita lihat dari arah depan kita. Nah, itu bagian dalam telinga. Bima'in jadidin, dengan air yang baru. Artinya apa? Artinya kita mengambil air lagi, tidak air yang setelah kita gunakan untuk mengusap kepala, bukan. Tapi apa? Mengambil air lagi. Ai wairi balali roksi, yakni selain basahan dari mengusap kepala. Tadi kan bekas mengusap kepala nggak boleh digunakan untuk mengusap telinga, sebabnya itu udah mustakmal. Wasunnatu, adapun kesunahannya bagaimana? Kesunahan fi kaifiyati masihima, dalam
cara mengusap telinga, bagaimana kesunnahannya? Ayyudakhila, agar dia memasukkan musab bihataihi, jari telunjuknya dimasukkan fi simakhaihi, ke dalam lubang telinga. Nah, jari telunjuk dimasukkan ke lubang telinga, wayudiruhuma, dan memutar-mutarkannya. Telunjuk ini diputar-putarkan ke lipatan-lipatan telinga. Alal ma'atifi, atas lipatan-lipatan telinga. Wayumirra ibhamaihi, dan menggerakkan ibu jarinya ala dhahirihima, atas telinga bagian luar. Nah, bagian luarnya ini otomatis ibu jari ditempelkan pada telinga yang bagian luar, yaitu bagian belakangnya kalau di kita. Summa yulsiqo, kemudian ditempelkan kemana? Apa yang ditempelkan? Kafaihi, telapak tangannya. Setelah kita memutar-mutarkan, habis itu telapak tangan ini kan masih belum tersentuh apapun kan, habis itu diusapkan kepada telinganya. Nah, ketika sudah diputarkan, habis itu diusapkan dengan telapak tangan kita. Wahuma, adapun kedua telapak tangan, mabalulatani, dibasahi. Mabalulatani, terbasahi. Bil udunaini, kemudian bil udunaini. Wahuma, adapun kedua telapak tangannya, mablulatani, dibasahi. Bil udunaini, dengan dua telinga. Maksudnya kedua telapak tangan ini ketika sudah dibasahi, habis itu diusapkan dengan dengan telinganya. Istidharon, untuk memperlihatkan. Istidharon, untuk biar jelas. Istidharon, biar jelas atau memperlihatkan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.